Kontak tembak antara TNI AD dan kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, Papua, kembali terjadi Jumat pagi. Seorang tentara AD, Prajurit 1 Roy Febrianto, gugur dalam peristiwa ini. Prajurit 1 Roy Febrianto, seorang tentara AD, gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di daerah Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Korban berasal dari Satuan Batalion Infanteri 400 Banteng Rider. Diketahui Roy termasuk dalam pasukan Satgas Pinang Sirih yang bertugas di Intan Jaya. Satgas ini berada di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogawilhan 3 yang membawahi Sulawesi, Papua, dan Maluku. Dilaporkan Roy terkena tembakan di bagian dada. Tim Satgas Pinang Sirih mengevakuasi korban dengan helikopter ke Mimika untuk mendapatkan pertolongan medis. Sayangnya nyawa Roy tidak tertolong. Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Ignatius Yogo Triyono saat dikonfirmasi membenarkan insiden seorang prajurit tertembak di Titigi. Memang benar terjadi peristiwa tersebut. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi tentang kronologi kejadian, tuturnya. Sementara itu, Kepala Penerangan Kogabuwilhan 3 Kolonel ZIGN Suryastawa membenarkan adanya insiden tersebut, tetapi belum dapat memberikan keterangan. Sebab anggota TNI di Titigi masih terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB. Mereka masih berupaya menghadapi KKB agar situasi kembali kondusif dan tidak jatuh korban jiwa lagi. Kontak tembak dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kata Suryastawa. Komandan Distrik Militer 1705, Nabire Letnan Kolonel In Beni Wahyudi mengatakan KKB menyerang anggota di Titigi dari daerah ketinggian pada Jumat pagi. Cara ini juga yang sering digunakan dalam beberapa insiden penyerangan anggota TNI sebelumnya. Sebelumnya, satu anggota TNI Angkatan Darat Prajurit 2 Agus Kurniawan, gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di daerah Titigi, Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 10 Januari tahun 2021. Korban juga dari Satuan Batalion Infanteri 400 Banteng Rider. Beni pun menyatakan telah memerintahkan anggotanya di Sugapa, ibu kota Intan Jaya, agar meningkatkan kewaspadaan dan bersiaga menghadapi serangan KKB. Diketahui Intan Jaya berada di bawah wilayah teritorial Kodim 1705, Nabire. Saya juga telah menginstruksikan keempat anggota untuk mengejar para pelaku. Kemungkinan mereka juga yang terlibat dalam penembakan yang menyebabkan Prada Agus meninggal, tegas Beni. Total sudah terjadi 4 kali aksi KKB pada awal tahun ini di Papua. 2 aksi sebelumnya terjadi pada Rabu, tanggal 6 Januari tahun 2021. Pertama, KKB Kalikopi menembaki helikopter operasional milik PT Freeport Indonesia di areal tambang Distrik Tembagapura, Mimika. Insiden ini menyebabkan terjadinya kebocoran bahan bakar. Diketahui kemudian terdapat sebuah lubang kecil di bagian bawah helikopter dan dekat pintu penumpang bagian kiri. Aksi yang kedua adalah KKB di bawah pimpinan Sabinus Waker membakar pesawat perintis Pekmex di lapangan terbang Kampung Pagamba Distrik Biandoga, Intan Jaya. Adapun aksi ketiga adalah penembakan Prada Agus dan yang terakhir penembakan Pratu Roy pada Jumat ini. Data Polda Papua menunjukkan, selama tahun 2020 terjadi 49 gangguan keamanan oleh KKB di Papua. Teror penembakan KKB terjadi di 7 wilayah hukum Polda Papua meliputi Nduga, Intan Jaya, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Kirom, dan Pegunungan Bintang. Sebanyak 14 warga, 4 anggota TNI AD, dan 1 anggota Polri meninggal akibat aksi KKB.